Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tuti Widyastuti. Saya ingin berbagi cerita tentang kehidupan masa kecil saya yang penuh perjuangan dan air mata. Tapi alhamdulillah sekarang perjuangan itu sudah membuahkan hasil yang menurut saya sudah lebih baik dari yang waktu itu saya rasakan. Cerita ini saya akan mulai ketika saya lulus SD. Nah, lulus SD itu orang tua saya berpisah. Ibu saya menikah lagi dengan seseorang dan ayah saya juga menikah lagi dengan seorang, dan mereka pergi mencari kebahagiaannya sendiri. Saya ditinggal di kampung sendirian dan harus berjuang mencari makan sendirian. Dengan cara apa saya mencari makan di kampung anak sekecil itu? Ya, kira-kira waktu itu umur saya baru 11-12 tahun begitu ya. Saya mencari makan semampu saya dan dengan apa yang ada di sekitar saya. Saya mencari daun pisang di kebun, dilipat, terus dibawa ke pasar besok sambil berangkat ke sekolah, atau menggali kencur, kunyit yang ada di kebun, kemudian dijual. Atau juga saya disuruh sama warga gitu ya, menggiling padi, membawa gabahnya ke penggilingan padi untuk digiling biar menjadi beras. Dan saya kadang-kadang diupain dengan beras 1 liter atau dengan uang 50 perak, 50 rupiah maksud saya ya. Terus nah itu saya gunakan untuk makan saya sehari-hari. Walaupun saya di situ ada nenek saya, kakek saya, dan saudara-saudara saya yang lain, tapi saya jarang sekali minta makan sama mereka karena saya merasa gak enak. Padahal waktu itu saya masih kecil, kecuali kepepet. Saya gak ada penghasilan sama sekali, gak ada uang, baru saya minta ke nenek saya. Ke sekolah pun saya jarang sekali membawa uang saku karena memang terkadang daripada buat jajan di sekolah, mending nanti siang buat makan di rumah gitu. Terus saya juga memelihara ayam saya banyak sekali. Ayam liar, ayam saya tuh diliarin aja hidup di kampung tuh. Kalau sudah besar sedikit saya jual, kadang telurnya juga saya jual, atau kadang saya buat makan sendiri gitu. Itu setiap hari dan berlangsung selama sampai saya lulus SMP. Nah, dari lulus SMP saya dibawa ke Jakarta sama bapak saya, menumpang di rumah seorang kerabat di Jakarta, dan saya melanjutkan sekolah SMA saya di Jakarta. Perjuangan saya dimulai lagi di situ, walaupun saya tinggal dengan kerabat, dan di situ juga ada bapak saya menumpang di rumahnya, tapi saya jarang sekali diberikan uang jajan atau uang transport untuk ke sekolah. Saya sekolah sering kali jalan kaki. Tinggal saya di Condet ya. Saya sekolahnya di Balikambang. Ya, kalau mau anak sekarang mana mungkin mau jalan kaki sejauh itu. Tapi waktu itu saya melakukannya dengan bahagia, nggak ada beban, dan saya nggak pernah mengeluh. Setiap pagi saya selalu berangkat sekolah dengan bernyanyi di jalan. Saya tak peduli dengan orang memandang saya seperti apa. Yang penting saya happy.
berangkat sekolah dengan belum sarapan dan harus berjalan kaki sampai siang. Kadang-kadang perut saya udah lapar sekali ya. Rasa-rasanya untuk pulang itu jalan kaki jauh, dan saya merasa lelah sekali. Tapi apa daya, semua saya lakukan dengan senang hati. Tetapi kemudian ada seseorang yang sangat baik dengan saya. Dia memberikan dagangannya kepada saya untuk dijual di sekolah, seperti makanan-makanan ringan, es mambo begitu ya. Saya jual di kelas. Kalau habis nanti saya diupain Rp1.000 waktu itu ya. Rp1.000 saya bisa buat naik angkot dan uang jajan saya. Saya juga bisa menabung untuk kebutuhan saya seperti beli pakaian dalam atau sekedar beli kaos yang murah-murah. Karena terus terang aja waktu itu saya baju aja nggak punya, apalagi pakaian dalam. Kalau saya nggak berusaha untuk mencari sendiri, nggak mungkin saya bisa memakai baju. Paling hanya dikasih bekas sama saudara-saudara saya gitu. Itu juga pakaian-pakaian usang ya, yang sebenarnya sudah nggak layak pakai kadang-kadang, tapi ya harus saya layak-layakin lah daripada saya nggak pakai baju. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun sampai saya lulus SMA. Oh iya, ada cerita yang sangat menyedihkan dan mungkin saya nggak akan lupa seumur hidup saya. Saya minta uang saku sama bapak saya, "Pak, saya minta uang transport." Tapi apa bapak saya jawab? Kebetulan waktu itu beliau sedang makan, mulutnya penuh dengan nasi. Dia nggak menjawab A, menjawab B. Langsung makanan yang di mulutnya disemburkan ke muka saya. Dan saya kaget. Saya hanya bisa menangis. Akhirnya saya hanya bisa mengusap air mata, membersihkan muka saya dari nasi, dan saya berjalan kaki lagi ke sekolah. Cerita itu tak akan pernah lupa seumur hidup saya. Ini cerita saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti lain kali kita sambung lagi di episode berikutnya. Masih panjang cerita-cerita sedih yang saya miliki dan akan saya bagi. Wassalamualaikum.